Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Adrinodi Maiza Putra MAK, selaku dosen pengampu akuntansi sektor publik. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami tentang struktur audit kinerja keuangan Rumah Sakit Pertamina Jaya. Lanjut. Oke, berikut nama-nama kelompok kami. Saya sendiri Alda Maria Natasha, rekan saya Dimas Setiawan, selanjutnya Luki Hendrawan, dan Nova Mandola. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur kerja audit. Struktur audit merupakan sebuah pendekatan sistematis terhadap auditing yang dikarakteristikkan oleh langkah-langkah penentuan audit, prosedur rangkaian logis, keputusan, dokumentasi, dan menggunakan sekumpulan alat-alat dan kebijakan audit komprehensif dan terintegrasi untuk membantu auditor melakukan audit. Nah, di sini ada manfaat penggunaan struktur audit. Yang pertama, ada meningkatkan efektivitas audit, yang merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi audit, di mana meningkatkan proses yang menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan. Yang ketiga, ada mengurangi litigasi yang dihadapi KAP, di mana mengurangi suatu resiko pihak manajemen yang mendapatkan tuntutan hukum dari pihak luar, baik investor, regulator, dan pihak lain yang menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk mengambil keputusan. Kemudian di sini ada komponen struktur audit. Menurut Borwin 1998 dalam Panani tahun 2008, yang pertama ada prosedur atau aturan dalam pelaksanaan audit, yang kedua ada petunjuk atau instruksi pelaksanaan audit, yang ketiga mematuhi keputusan yang ditetapkan, dan yang keempat penggunaan media transformasi atau komputer, dan kebijakan audit yang komprehensif dan terintegritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur audit kinerja. Tahap-tahap pada struktur audit kinerja atau performa audit memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja atau performa audit ini digunakan untuk melihat relevansi dan reliabilitas sistem manajemen kinerja, performa manajemen. Selanjutnya adalah tahap struktur audit. Yang pertama adalah tahap pengenalan. Tahap pengenalan dilakukan survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Lalu yang kedua adalah tahap pengauditan. Dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama adalah hasil-hasil program, yang kedua adalah ekonomi dan efisien, dan yang ketiga adalah kepatuhan. Tahap-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor untuk mencapai tujuan audit. Lalu yang ketiga adalah tahap pelaporan. Tahap pelaporan merupakan tahapan yang harus dilaksanakan karena adanya tuntutan tinggi dari masyarakat atau pengelolaan sumber daya publik. Lalu yang keempat adalah tahap penindaklanjutan, di mana di tahap ini didesain untuk memastikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor suka diimplementasikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Luki. Baik, saya akan melanjutkan. Data umum Rumah Sakit Pertamina Jaya. Rumah Sakit Pertamina Jaya pada awalnya merupakan sebuah poliklinik yang kemudian berkembang menjadi rumah sakit bersalin PIKMI atau Persatuan Ikatan Karyawan-Karyawati Minyak Indonesia. Kemudian pada bulan April tahun 1979, Rumah Sakit Pertamina Jaya diresmikan oleh Dr. Amino Gundo Hutomo, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Pertamina melalui SK Direktur Utama Pertamina. Pada awal pendirinya Rumah Sakit Pertamina Jaya memiliki kapasitas 51 tempat tidur. Lalu pada tahun 1990, Rumah Sakit Pertamina Jaya menambah fasilitas ruang rawat inap yang ada, yaitu rawat inap pasien fisik
psikiatri atau penyakit jiwa, dan rawat inap pasien penyakit paru. Sehingga kapasitas tempat tidur menjadi 79 buah. Tahun 1992, berdasarkan surat keputusan Direktur Utama Pertamina, pengelola Rumah Sakit Pertamina Jaya diserahkan dari Direktorat PNT ke Direktorat Umum. Next. Pada tahun 2001, Rumah Sakit Pertamina Jaya kembali melakukan akreditasi rumah sakit dengan 12 pelayanan kesehatan lainnya. Tahun 2002, PT Rumah Sakit Pertamina Jaya berubah menjadi PT Pertamina Bina Medika yang membawahi Rumah Sakit Pusat Pertamina, Rumah Sakit Pertamina Jaya, Rumah Sakit Pertamina Klayan, Rumah Sakit Pertamina Tanjung, Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, Rumah Sakit Pertamina Prabu Mulih, Pertamedika, Medical Center, Akademi Keperawatan, dan Manajemen Pengendalian Pemeliharaan Kesehatan. Pada tahun 2004 hingga 2005, Rumah Sakit Pertamina Jaya melakukan renovasi ruangan poliklinik dan ruang rawat inap secara bertahap sehingga poliklinik ada di lantai dasar dan ruang rawat inap ada di lantai 2 yang meliputi VIP sebanyak 2 tempat tidur, kelas 1A sebanyak 12 tempat tidur, kelas 1B sebanyak 2 tempat tidur, kelas 2 sebanyak 19 tempat tidur, kelas 3 sebanyak 19 tempat tidur, dan ruang isolasi sebanyak 2 tempat tidur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova Mondola. Baik, di sini ada tabel mengenai kinerja Rumah Sakit Pertamina Jaya per tahun 2007 sampai dengan 2008. Tingkat efisiensi Rumah Sakit Pertamina Jaya dapat dilihat dari beberapa indikator pengembangan rumah sakit, yaitu di tabel pertama ada bed occupancy rate, yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Angka BOR di atas 75% menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan tempat tidur tinggi sehingga manajemen rumah sakit perlu mempertimbangkan untuk melakukan penambahan tempat tidur. Di sini di bulan Januari sampai dengan Desember 2007 yaitu targetnya 68,2%, lalu pencapaiannya 61,5%, lalu pada tahun Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 yaitu targetnya adalah 66, lalu untuk pencapaiannya adalah 62,3. Selanjutnya yang kedua adalah AFLOS, length of stay, yaitu rata-rata lamanya perawatan seorang pasien. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat efisiensi manajemen pasien di sebuah rumah sakit. Idealnya LOS adalah 6-9 hari. Lalu di sini untuk Januari sampai dengan Desember 2007, targetnya adalah 4,4, lalu pencapaiannya adalah 4,6. Untuk di Januari sampai dengan Desember 2008, targetnya adalah 4,4, lalu pencapaiannya 4,3. Selanjutnya ada bed turnover atau BTO, yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu tempat tidur rumah sakit. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat pemakaian tempat tidur di sebuah rumah sakit. Angka ideal BTO adalah 40 sampai dengan 50 kali. Lalu di sini di bulan Januari sampai dengan Desember 2007 targetnya adalah 57,4, untuk pencapaiannya 50,4. Untuk di Januari sampai dengan Desember 2008 targetnya adalah 57,4 dan pencapaiannya adalah 53. Selanjutnya ada turnover interval, yaitu rata-rata tempat tidur tidak ditempati dari waktu ke waktu sampai terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tentang tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Untuk angka ideal TOI, yaitu dalam waktu 1-3 hari. Lalu di sini pada Januari sampai dengan Desember 2007, targetnya adalah 2, untuk pencapaiannya 2,8. Di Januari sampai dengan Desember 2008, targetnya adalah 2, lalu pencapaiannya adalah 2,6. Selanjutnya, ada total pasien rawat jalan
di periode Januari sampai dengan Desember 2007 targetnya adalah 163.372, lalu pencapaiannya 131.973. Pada Januari sampai dengan Desember 2008, targetnya adalah 163.372, untuk pencapaiannya 127.585. Lalu yang keenam ada total pasien keluar rawat inap. Pada Januari sampai dengan Desember 2007, targetnya adalah 3.789, untuk pencapaiannya 3.324. Lalu pada Januari sampai dengan Desember 2008, targetnya adalah 3.789, lalu pencapaiannya ada 3.500. Dari tabel kinerja tersebut, terlihat bahwa BOR mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007, yaitu dari 61,5% menjadi 62,3%, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 0,8%. Dari sini terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah pemanfaatan tempat tidur di unit rawat inap. Hal tersebut juga terlihat dari total pasien keluar rawat inap yang mengalami peningkatan dibanding tahun 2007. Rata-rata lamanya peningkatan dibanding tahun 2007, lamanya perawatan seorang pasien atau AKLOS antar 2007 dan 2008 mengalami penurunan. Ini menggambarkan bahwa tingkat efisiensi manajemen pasien di Rumah Sakit Pertamina Jaya sudah cukup tinggi. Tetapi walaupun terjadi peningkatan pasien rawat inap, tidak begitu halnya dengan pasien rawat jalan. Terjadi penurunan jumlah pasien rawat jalan, yaitu dari 131.973 orang pada tahun 2007 menjadi 127.585 orang pada tahun 2008. Dari angka ini, pihak manajemen dapat menganalisis mengapa terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien rawat jalan. Perlu dicari penyebab mengapa pasien rawat jalan tersebut tidak berkunjung lagi ke Rumah Sakit Pertamina Jaya. Apakah berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan atau karena faktor lain? Lalu kesimpulannya adalah struktur audit merupakan alat atau susunan prosedur untuk membantu auditor melakukan kegiatan audit. Struktur tersebut disusun sedemikian rupa, kemudian dilaksanakan sehingga kegiatan audit tercapai. Penggunaan pendekatan struktur audit ini berguna untuk mendorong efektivitas dan efisiensi, dan mempunyai dampak positif terhadap konsekuensi sumber daya manusia dan dapat memfasilitasi diferensiasi pelayanan atau kualitas. Maka dari itu, struktur audit dapat membantu auditor dalam melaksanakan tugasnya yang dapat meningkatkan kinerja auditor. Meningkatkan efektivitas audit adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, mengurangi suatu resiko pihak manajemen yang mendapatkan tuntutan hukum dari pihak luar, baik investor, regulator, dan pihak lain yang menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk mengambil keputusan. Pihak eksternal melakukan penuntutan karena merasa dirugikan oleh pihak manajemen yang telah memanipulasi laporan keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih.